Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa dalam acara KPA. Saya yakin kita semua ada dalam kasih pemeliharaan dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati untuk belajar firman Allah dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, sebab besar kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Rindu hati kami Bapa, agar manusia rohani kami terus dibangun melalui pengenalan kami akan Engkau melalui firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar dapat menerima firman-Mu sebagai kebenaran dalam hati kami dan juga dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di berbagai tempat, terutama di pusat perbelanjaan, di tengah kota, suasana Natal sudah mulai terasa. Ada banyak dekorasi mulai dipasang dan lampu-lampu yang penuh keceriaan mulai menghiasi. Rasanya indah sekali ya melihat spirit Natal yang mendatangkan sukacita itu sudah mulai kita rasakan di berbagai tempat. Nah, tentunya ketika kita bicara menjelang Natal seperti ini, kita diingatkan dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 bagaimana Tuhan itu mempersiapkan sebelum Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Itu dari generasi ke generasi ada begitu panjang sejarahnya. Ada silsilah di situ di dalam Matius 1. Dari zaman Abraham, generasi Abraham sampai ke generasi Yusuf dan sampai Tuhan Yesus lahir, itu totalnya ada 42 generasi. Yang menarik ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca nama-nama dari setiap generasi itu, kita akan bisa mendapati bahwa mereka tidak semuanya berasal dari orang-orang yang adalah pemimpin yang besar atau raja. Ada bahkan dari tokoh-tokoh yang memulai hidupnya penuh dengan pergumulan. Tetapi yang menarik adalah meskipun setiap generasi ini mengalami peperangannya masing-masing, problematikanya masing-masing dan pergumulan mereka, dan perjuangan iman yang tentunya tidak mudah, tetapi kita bisa mendapati bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menyatakan pertolongan dan belas kasih-Nya di setiap generasi. Sehingga orang-orang terpilih diberi kemenangan dan dapat menjadi inspirasi bagi kita sampai hari ini, bagaimana mereka tidak menyerah dan tidak kalah dalam imannya sampai di akhir hidupnya, dan bahkan bisa menjadi berkat bagi kita beribu-ribu tahun kemudian. Hidup berkemenangan dalam Tuhan itu berarti menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan, bisa mengatasi tantangan dunia ini dan mengalami kuasa-Nya setiap hari. Apa yang menjadi kunci kemenangan dari setiap generasi yang kita bisa baca di Alkitab Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita rindu ya belajar untuk mengalami hal yang sama, supaya hidup kita juga mengalami kemenangan di dalam Tuhan dan kita bisa menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan sebagai sumber kemenangan kita. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Iman kepada Yesus adalah dasar kemenangan kita Bapak Ibu Saudara. Percaya kepadanya memberi kita kekuatan untuk dapat melawan tantangan dunia. Karena kekuatan kita sendiri sudah jelas-jelas tidak akan mampu menghadapi tantangan dunia ini. Di mana tantangan dunia ini pun juga dari waktu ke waktu bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Kita bisa lihat bagaimana kondisi sekarang ya. Bahkan anak-anak pun mengalami tantangan, mengalami beratnya kehidupan. Tidak hanya dari sisi pendidikan, tapi juga tekanan sosial, stres bisa menghadapi anak, bisa menjadi bagian yang itu menjadi momok bagi anak-anak. Sungguh Bapak Ibu Saudara, tantangan di setiap generasi tidak hanya bagi yang sudah dewasa.
anak-anak, remaja, bahkan bagi para usia lansia pun tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari perjuangan dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Diurapi Tuhan itu artinya kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaannya. Kalau kita menjadi orang-orang yang diurapi, maka kemenangan itu menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan itu menjawab dari surganya yang kudus dan mulia atas setiap pergumulan kita, sehingga kita akan mengalami kemenangan karena tangan kanan Tuhan yang tidak pernah melepaskan pimpinannya buat setiap kita. Menjadi umat pilihan, kita sudah belajar itu di KPA beberapa waktu yang lalu yang disampaikan Ibu Helen. Bapak Ibu Saudara bisa kembali belajar kalau lupa dengan apa itu artinya menjadi umat-umat pilihan, menjadi imamat yang rajani. Mari kita jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber keselamatan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya pada kuasanya yang sanggup menyelamatkan, dan berserah kepada kehendaknya yang sempurna dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang mendengar KPA ini mulai meragukan atau masih belum yakin sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, dan penyertaan Tuhan, serta pilihan Tuhan yang menjadikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat pilihannya. Kalau masih melakukan itu, kalau masih meragukan itu, Bapak, Ibu, Saudara bisa berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk mendapatkan urapannya dan peneguhannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Bagi kita yang sudah hidup di dalam pimpinan dan urapan Tuhan, penting bagi kita untuk menjaga urapan itu dengan hidup taat dan senantiasa berpegang kepada firman kebenaran Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca dari Yesaya 58 ayat 13-14. Firman Tuhan bilang begini, "Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya." Yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan. Memelihara hari Sabat artinya kita memang dengan sungguh, dengan sengaja mengambil waktu dan kesempatan itu untuk Tuhan, sebagai waktu untuk beribadah, bersyukur, menyembah Tuhan, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan Sang Empunya hidup dan segala berkat serta anugerah. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 20, kita lihat bagaimana Allah sendiri yang menetapkan bagaimana kita harus mengingat dan mengkuduskan hari Sabat sebagai salah satu bagian dari 10 hukum Taurat. Dan Tuhan memberikan contoh kepada kita di hari ke-7, Tuhan berhenti dari penciptaan dan mengkhususkan hari itu untuk bersyukur dan menyembah Tuhan kita. Di dalam Maleakhi 3:18 dikatakan, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Banyak orang saat mengalami pergumulan, sedang dalam perjuangan, biasanya malah makin jauh ya dari ibadah. Sibuk berusaha agar keluar dari problem, pergumulan, dan kesulitan. Rasanya enggan untuk pergi ke rumah Tuhan dan beribadah. Padahal Bapak Ibu Saudara, beribadah pada Tuhan itu penting. Kalau kita lakukan sebagai urusan prioritas dalam hidup kita, beribadah itu, maka Tuhan juga akan memberkati dan menolong kita, sehingga urusan kita akan bisa selesai. Karena Tuhan yang menuntun, yang memberikan kita kemampuan dan kesanggupan. Tuhan sendiri yang berkata melalui firman-Nya akan ada perbedaan antara orang yang percaya dan beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Jadi untuk bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini, mari jangan meninggalkan ibadah. Justru semakin banyak pergumulannya,
semakin berat perjuangannya, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ketiga, bertekun dalam ujian dan pencobaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kemenangan sering datang justru melalui ketekunan kesetiaan saat kita melewati pencobaan dan tantangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk tidak tawar hati dan tidak kecil hati di saat kita menghadapi kesulitan. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi kuat dan sempurna di dalam hidup kita. Orang-orang yang luar biasa dihasilkan dari proses yang berat dan proses yang sulit. Karena tidak akan menjadi orang-orang yang gampang, tetapi akan menjadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang sanggup untuk menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin sulit ke depannya. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, makin tinggi pengetahuan kita, makin banyak materi atau finansial yang kita punya, harta yang kita punya, semakin besar kekuatan atau kekuasaan kita sebagai manusia, akan sangat mempengaruhi tingkat penyerahan diri kita kepada Tuhan. Biasanya semakin mampu secara kesanggupan kita di dalam dunia ini, semakin melemah juga penyerahan seseorang kepada Tuhan. Makin gak punya apa-apa, makin besar rasa penyerahan dirinya kepada Tuhan karena menyadari bahwa apa yang dialami tidak akan ada yang sanggup menolong selain daripada Tuhan sendiri. Sungguh dibutuhkan kerendahan hati untuk percaya kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa, baik sebelum kita melangkah, baik dalam perencanaan maupun dalam tindakan. Kemudian di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kadangkala bisa saja yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan cara kerja iblis yang dilakukan dalam hidup kita untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentunya masih ingat bagaimana kisah Ayub ya. Bagaimana iblis setiap hari meminta izin kepada Allah untuk boleh mengganggu hidup Ayub, untuk menguji imannya dan penyerahannya kepada Tuhan. Sampai satu kali Tuhan mengizinkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam dimensi rohani atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi rendahkan diri kita setiap kali kepada otoritas Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Karena sekali lagi, hanya Tuhan dan kuasanya yang mampu memagari kita dengan anugerahnya. Tuhan yang sanggup mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk berperang bagi kita dan memberi kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Itu bukan semata-mata hasil usaha kita, tetapi itu inisiatif Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kemenangan dan kekuatan dalam hidup kita. Jangan tinggalkan ibadah, tapi semakin giat kita kepada Tuhan dan terus bertekun dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan meskipun kita menghadapi ujian dan pencobaan. Supaya kita bisa menjadi umat-umat yang berkemenangan. Dan tidak hanya untuk sekedar menang saat ini, tetapi apa yang ada dalam hidup kita yang kita sudah lewati itu, kemenangan kita itu memuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup. Bagaimana Tuhan itu berotoritas penuh atas hidup kita dan dapat menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, untuk menutup KPA ini kita akan bersama-sama berdoa.
Tuhan yang maha baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh terima saat ini Tuhan. Dalam kehidupan di generasi kami, baik perjuangan, pergumulan, dan tantangan yang harus kami hadapi baik secara jasmani, secara mental, maupun secara rohani, sungguh banyak Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa di hari-hari yang sedang kami jalani saat ini, maupun di hari-hari ke depan, kami tidak akan pernah sendirian. Kami tidak akan dibiarkan. Kami tidak akan menjadi lemah, apalagi kalah. Oleh pimpinan Roh-Mu, kasih karunia-Mu, dan kekuatan serta pimpinan-Mu ya Yesus, kami akan sanggup menghadapi segala sesuatunya, dan bahkan keluar menjadi pemenang, menjadi teladan iman bagi generasi selanjutnya, dan menjadi kesaksian iman bagi orang lain. Kami menyerahkan setiap kami Bapa dan keluarga kami dengan segala pergumulan, doa dan pengharapan kami serta rencana-rencana hidup kami, cita-cita kami kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan di seluruh penjuru bumi, agar kiranya setiap anak-anak-Mu dan gereja-Mu diberikan kemenangan iman, diberikan kemampuan untuk dapat menghadapi segala tantangan yang ada di generasi ini saat ini Bapa, sehingga kami teguh di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di negara kami Indonesia, dan juga untuk pilkada yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan berikan keberhasilan sehingga para pemimpin yang terpilih adalah yang daripada Tuhan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi alat bagi kesejahteraan di kota di mana kami ditaruhkan Tuhan. Dan sekali lagi Bapa, kiranya jadilah kepada kami semua seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terus sertakan Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan dan tindakan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semakin dikuatkan, dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah lingkungan dan komunitas di mana Tuhan taruhkan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di KPA berikutnya.